warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsa Amira Bustama Lubis, mahasiswa Universitas Negeri Islam Sumatera Utara dengan program studi biologi. Sebelumnya saya ingin terima kasih kepada Ibu Syukria selaku dosen pengajar di mata kuliah struktur hewan. Dan pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang materi sistem integumen. Sistem integumen berasal dari bahasa Latin, yaitu integumentum, yang artinya penutup. Sistem integumen adalah sistem organ yang memisahkan, membedakan, melindungi, dan menginformasikan hewan terhadap lingkungan sekitarnya. Sistem ini merupakan bagian sistem organ yang terbesar, seperti kulit, rambut, bulu, sisik, kelenjar keringat, dan produk-produknya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang struktur dari kulit manusia, di mana kulit manusia terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Lapisan dermis adalah lapisan kulit yang paling atas dan merupakan bagian pembungkus kulit. Lapisan ini tahan terhadap air dan juga tidak memiliki pembuluh darah di dalamnya. Selanjutnya, lapisan dermis yang letaknya di bawah dari lapisan epidermis. Lapisan ini terdiri dari lapisan elastis dan fibrosa dengan elemen-elemen selular dan folikel rambut. Yang terakhir yaitu lapisan hipodermis. Lapisan ini adalah lapisan yang paling dalam, yang terdiri dari jaringan ikat longgar yang berisi sel-sel lemak di dalamnya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, epidermis merupakan bagian kulit terluar, yang mana bagian tebalnya terletak di telapak tangan dan telapak kaki, sedangkan bagian tipisnya terletak di kelopak mata dan perut. Untuk fungsi epidermis sendiri adalah sebagai pelindung kulit dari kuman-kuman, menentukan warna kulit, dan sebagai pelindung kulit terdalam. Epidermis ini terdiri dari beberapa lapisan, yaitu stratum corneum, di mana lapisan ini terdiri dari lapisan sel-sel mati yang selalu mengelupas karena merupakan lapisan terluar dari epidermis. Lapisan ini juga berperan sebagai pelindung kulit dari lingkungan luar. Ada sekitar 10% dari lapisan epidermis kulit tersusun atas stratum corneum yang tahan air. Lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 10 mikron yang terdiri atas 15 hingga 20 lapisan sel-sel mati dari keratin. Selanjutnya yaitu ada lapisan stratum lucidium. Pada lapisan ini biasanya terdapat pada bagian kulit yang mempunyai epidermis tebal, seperti pada telapak tangan dan telapak kaki. Bentuk sel pada lapisan ini adalah gepeng tanpa inti dan terang. Kemudian pada lapisan ini protoplasmanya berubah menjadi protein. Lapisan ketiga yaitu ada stratum granulosum atau lapisan kulit berpigmen. Lapisan ini merupakan lapisan ketiga dari epidermis yang tersusun atas sel-sel granular pipih, yaitu sekitar 3 hingga 5 lapis. Ketika sel-sel keratinosit berpindah dari lapisan spinosum sebelumnya pada lapisan ini, sel-sel tersebut telah menjadi sel-sel squamosa karena telah kehilangan inti. Sehingga hal ini mengakibatkan sel-sel tersebut menjadi datar serta mengandung butiran laminasi ataupun keratohyalin. Selanjutnya yaitu ada lapisan stratum spinosum. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal di antara lapisan-lapisan yang lainnya. Lapisan ini terdiri dari 5 sampai dengan 8 sel. Bentuk sel pada lapisan ini yaitu piligional yang ukurannya berbeda-beda. Ini dikarenakan adanya proses mitosis dan pada lapisan ini terdapat sel Langerhans yang nantinya sel ini berperan sebagai sel imun. Yang terakhir yaitu ada lapisan germinativum yang merupakan lapisan kulit yang paling dalam. Yang dekat dengan lapisan dermis, lapisan ini terdiri dari sel berbentuk kubus dan sel-sel pembentuk melanin yang mengandung pigmen.
Berikutnya adalah lapisan dermis, yang mana lapisan dermis terletak di bawah lapisan epidermis. Dermis sendiri adalah lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah yang berfungsi untuk menyehatkan sel-sel di kulit, mengontrol suhu pada tubuh, dan memberikan warna yang bervariasi pada kulit. Selain pembuluh darah, dermis juga terdapat sel-sel saraf yang berfungsi sebagai sensorik. Yang kemudian terdapat juga kelenjar keringat, kelenjar minyak atau kelenjar sebasea, folikel rambut, hingga saluran limfa. Lapisan kulit dermis sebagian besar terdiri dari jenis protein yang disebut dengan kolagen, di mana fungsi dari kolagen adalah membuat kulit terlihat kenyal dan kencang. Dermis terdiri dari dua lapisan, yaitu pertama lapisan stratum papilaris, di mana lapisan ini mengandung lekuk-lekuk papila. Lapisan ini juga mengandung lapisan pengikat longgar yang dapat membentuk bunga karang atau biasa disebut dengan stratum spongiosum. Pada lapisan ini terdiri dari serat kolagen halus, elastin, retikulin yang tersusun membentuk jaringan halus dan terletak di bawah epidermis. Lapisan yang kedua yaitu stratum reticularis. Lapisan ini mengandung jaringan ikat longgar dan serat kolagen. Lapisan ini terdiri atas jaringan ikat yang tebal, yang mana di dalamnya dapat ditemukan sel-sel fibrosa, sel hitiosit, dan pembuluh darah, pembuluh getah bening, dan saraf. Dan struktur kulit yang terakhir yaitu ada hipodermis. Hipodermis adalah lapisan bawah kulit yang terdiri atas jaringan ikat longgar, komponen serat longgar, elastis, dan sel lemak. Sel-sel lemak membentuk jaringan lemak pada lapisan adiposa yang terdapat di susunan lapisan subkutan untuk menentukan mobilitas kulit yang di atasnya. Hipodermis juga merupakan lapisan yang banyak mengandung sel lemak, dan pada daerah perut, lapisan ini dapat mencapai ketebalan 3 cm. Sedangkan pada kelopak mata, lapisan ini tidak mengandung sel lemak. Adapun derivat-derivat dari kulit yaitu kelenjar, rambut, kuku, bulu, dan sisik. Lanjut saja, kelenjar. Lapisan kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Jadi pada kelenjar ini ada 2 lapisan, ada lapisan dermis dan lapisan epidermis. Dan pada bagian dermis terdiri dari papila dermal, saluran kelenjar, tunas rambut, dan kelenjar keringat. Tunas rambut merupakan proses awal terbentuknya rambut. Kelenjar keringat sendiri adalah kelenjar yang memproduksi keringat. Dan terbagi lagi menjadi 2, yaitu kelenjar keringat merokrin dan kelenjar epokrin. Kelenjar keringat merokrin adalah kelenjar yang bergetah encer dan banyak mengandung air. Terdapat di seluruh tubuh kecuali daerah berkuku. Sedangkan untuk kelenjar keringat apokrin adalah kelenjar keringat yang bergetah kental dan terdapat di daerah tertentu, misalnya ketiak. Derivat kulit selanjutnya yaitu rambut. Rambut terdiri dari folikel rambut, medula rambut, korteks rambut, kutikula, umbi rambut, papila rambut, batang rambut, kelenjar sebum, dan otot penegak. Batang rambut yaitu bagian rambut yang berada di luar kulit, berwarna hitam ataupun putih, dan berupa benang-benang halus yang terdiri dari keratin.
Batang rambut terdiri dari 3 lapisan, yaitu kutikula yang merupakan lapisan paling luar yang berfungsi untuk melindungi rambut dari kekeringan. Kemudian medula yang terletak di tengah dan terlihat lebih terang. Terakhir yaitu lapisan korteks, merupakan lapisan paling dalam, dan struktur korteks sendiri itu menentukan tipe rambut, apakah rambut itu lurus, bergelombang, ataupun keriting. Kemudian umbi rambut adalah bagian rambut yang paling dalam atau ujung rambut. Sedangkan papila rambut adalah bagian yang tertinggal di dalam kulit, yang apabila rambut dicabut, kemudian akan terjadi pertumbuhan rambut yang baru. Kelenjar sebum ataupun kelenjar minyak adalah kelenjar yang menghasilkan minyak pada rambut. Sedangkan otot penegak adalah otot yang membantu untuk proses penegakan rambut. Part kulit selanjutnya yaitu kuku. Adapun bagian-bagian kuku yaitu lunula, eponychium, lempeng kuku, dan dasar kuku. Lunula merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih dan tertutup oleh kulit. Dan ada beberapa orang yang tidak memiliki ataupun tidak terlihat lunulanya. Selanjutnya yaitu eponychium atau kutikula yang merupakan dinding kuku bagian proksima. Kulit arinya menutupi bagian permukaan lempeng kuku. Kemudian lempeng kuku merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi oleh dinding kuku. Dan yang terakhir yaitu ada dasar kuku yang merupakan bagian kulit yang ditutupi oleh kuku. Part kulit selanjutnya yaitu bulu. Bulu terdiri dari kalamus, rakis, fane, berbae, dan berbulai. Kalamus adalah tangkai bagian dasar dari bulu. Rakis adalah tangkai yang ditumbuhi oleh bulu. Fane merupakan bagian pada bulu yang apabila ditarik akan terasa lengket. Contohnya yaitu pada bulu ayam, yang mana apabila kita menarik bulu ayam tersebut akan terasa lengket. Kemudian berbae, yaitu tulang-tulang kecil pada bagian bulu. Sedangkan berbulai, yaitu bulu yang melengkap pada berbae atau tulang kecil tersebut. Sifat kulit yang terakhir yaitu sisi, di mana sisi terdiri dari epidermis dan dentin. Epidermis adalah lapisan paling luar dari sisi, sedangkan dentin adalah bahan keras yang menyusun sisi. Adapun macam-macam dari sisi yaitu ada ganoid yang dapat ditemukan pada ikan Osteichthyes dan plakoid yang banyak dijumpai pada ikan Chondrichthyes. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang sistem integumen. Semoga dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penjelasan saya ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.